Sekarang kita akan membahas mengenai list ya, list database. Jadi teman-teman sebelum melakukan proses WhatsApp marketing seperti campaign, broadcast, list building, tentu saja harus mengetahui tentang yang namanya list ya. Jadi silakan login ke halaman dashboardnya, kemudian pilih salah satu nomor WhatsApp yang sudah dikoneksikan atau sudah dihubungkan ke Drip Sender ya. Di sini saya akan login ke nomor ini. Ini adalah instan dari nomor saya ya yang sudah saya hubungkan ke drip sender. Nah, di sini teman-teman tidak perlu memusingkan apa fitur yang ada di sini banyak ya. Nah, ini kita abaikan dulu, kita fokus kepada list ya. Jadi silakan ke bagian menu sini ya, ke manajemen kemudian pilih list. Nah, di sini adalah halaman pembuatan list ya. Jadi kumpulan list. Di sini saya punya beberapa list ya. Yang sudah berisi kontak ya atau sudah berisi database nomor-nomor WhatsApp lead ya atau prospek saya gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat listnya ya. Di sini ada plus ya. Silakan diklik di sini. Kemudian langsung aja ditulis atau dinamai ya. Misalkan database. Database e-book misalkan ya. Nah, ini terserah teman-teman mau ditulis seperti apa. Judulnya ya, bebas. Kemudian kalau sudah, klik aja list. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek di database e-book ini. Nah, di sini baru teman-teman akan melihat beberapa opsi, beberapa fitur untuk melakukan list building ya. Nah, di sini ada add contact ya. Misalkan melakukan import CSV. Kalau teman-teman punya database WhatsApp ya, database kumpulan database orang-orang yang menjadi klien atau calon klien teman-teman semua bisa diimport ya CSV di sini. Tinggal diklik aja, kemudian langsung upload aja file CSV-nya gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini ini ada banyak teman-teman, silakan dilihat dulu nanti ya. Di video berikutnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di bagian sini ada drip message. Ini adalah salah satu campaign atau misalkan auto campaign ya. Artinya dia akan mengirim pesan kepada customer yang masuk ke database ini yang telah kita buat ya barusan ini. Jadi ketika ada orang yang masuk ke database ini, maka dia akan disambut dengan drip message kalau kita melakukan aktivasi drip message ya. Nah, ada juga yang evergreen campaign. Nanti teman-teman akan ada video tersendiri ya untuk membedakan antara drip message dan evergreen campaign. Pada dasarnya sih sama ya, cuman yang menjadi beda adalah waktunya nantinya ya. Nantilah kita akan bahas di video berikutnya. Jadi sama-sama mengirim pesan secara otomatis berkala ya. Misalkan kita bikin pesan 10 berantai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu akan terkirim kepada customer yang masuk ke halaman e-book ke halaman database ini ya. Begitu pula untuk yang evergreen campaign juga sama ya. Yang membedakan antara keduanya adalah masalah waktu saja. Oke, kemudian di sini ada loop message. Loop message ini adalah pesan yang nanti akan terus berulang ya. Berulang dikirim misalkan setiap minggu misalkan ya. Setiap minggu, setiap tanggal berapa dan seterusnya itu bisa dilakukan ya. Dan juga ada queue message. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, itu cara membuat sebuah list ya. Nanti di list inilah aktivitas paling banyak ya. Karena kita akan melakukan campaign marketing ya, melakukan list building itu menggunakan database ini, database yang kita bikin di sini ya. Kemudian di sini teman-teman ada folder ya. Apa ini folder? Jadi folder ini adalah untuk mengelompokkan list-list ya yang dalam satu kategori ya. Contoh misalkan ini database ebook ya. Kita punya database ebook, kemudian datanya ini adalah data mentah ya, data orang-orang yang masih belum beli gitu ya. Data prospek tapi mereka belum beli. Nah, bisa jadi nanti teman-teman bisa bikin juga database lanjutan ya. Database ebook premium misalkan ya. Nah, ini adalah daftar orang-orang yang nanti sudah membeli
produk gitu ya. Nah ini kan satu kategori ya, satu bisnis misalkan. Nah ini bisa dikelompokkan menjadi di dalam satu folder yang sama, sehingga ketika teman-teman punya puluhan bahkan ratusan database, ini dia bisa kita kelompokkan sehingga mudah banget untuk kita mencarinya ya. Nah di sini saya akan coba contohkan langsung membuat folder ya, misalkan jualan e-book misalkan gitu ya. Nah create folder dan kita bisa open dulu dan kita masukkan listnya yang telah kita bikin tadi ya. Nah di sini saya pengen masukkan 2 list ini. Nah jadi satu kelompok ya. Jadi istilahnya itu ini adalah marketing database yang cold marketing ya, dan ini adalah yang warm atau hot marketing ya, atau ya istilahnya itu ini daftar database orang-orang yang masih belum beli ya, masih kita edukasi, dan ini adalah daftar orang-orang yang sudah beli. Nah ini nanti kita bisa buat otomatis ya perpindahan antara database yang ada di sini ke database yang baru selanjutnya ya. Nah intinya teman-teman, database list ini adalah semacam database ya, semacam kumpulan database yang nantinya bisa kita gunakan untuk kita promosi. Jadi ini penting banget untuk kita ketahui bahwa pertama kali ketika menggunakan Drip Center ini, yang harus dibuat pertama kali adalah list ya, list. Oke, segitu dulu untuk pembahasan mengenai list. Nanti kita akan coba bahas mengenai cara bagaimana mengimport atau ya mengisi ya database yang kosong ini berisi database kontak database kita gitu ya. Jadi di video berikutnya kita akan bahas tentang masalah itu.